dan diikuti oleh proses peradangan. Plak yang pecah. Ketika plak pecah, udah datang tuh proses peradangan. Ketika ada proses peradangan tadi, terjadilah pengumpulan trombosit di sana ya, platelet atau sel-sel darah merah, sel-sel keping darah itu berkumpul, menggumpal dan menyumbat aliran darah. Nah, ketika total sumbatannya atau subtotal sumbatannya membuat aliran sangat terganggu, itulah yang dinamakan penyakit jantung koroner, serangan jantung atau penyakit jantung koroner yang tidak stabil. Jadi itu definisi serangan jantung dan penyakit jantung koroner. Kalau henti jantung adalah suatu kondisi di mana penyakitnya itu sudah terlalu berat, tidak mendapat pertolongan yang tepat dan cepat, sehingga tidak ada lagi aliran yang jalan untuk jantung, maka jantung berhenti bekerja. Ketika jantung berhenti bekerja, berhenti berdenyut, itu konsekuensinya akan berhenti juga nafas, bahkan kehidupan pun bisa berhenti. Jadi itu dinamakan henti jantung, henti nafas. Dan kalau tidak ditangani dengan tepat, menjadi kematian yang terjadi secara menyeluruh. Oke, siap dok. Berarti bahasan lalu kita pernah bahas ya terkait penyakit jantung koroner. Ini serangan jantung ini berarti resiko gejala yang lebih berat dibandingkan penyakit jantung koroner yang stabil tadi itu dok ya? Iya betul. Tapi ucuk-ucuknya dari penyakit jantung koroner awalnya dok ya? Iya betul. Jadi memang penyakit jantung koroner itu kita bagi menjadi dua kategori besar, stabil dan tidak stabil. Jadi memang kata kuncinya kalau orang sakit jantung kan tiba-tiba. Betul dok. Nah tapi sebenarnya di dalam tubuh proses yang terjadi itu tidak tiba-tiba. Satu demi satu, merokok satu batang demi satu batang, begadang satu malam demi satu malam. Dan banyak faktor risiko lain yang diakumulasi, dijalani berlangsung hari demi hari, waktu demi waktu. Maka yang PJK atau penyakit jantung koroner yang stabil tadi menjadi tidak stabil. Terjadilah serangan, tidak ditata laksana, terjadilah henti jantung atau henti nafas. Oke dok. Untuk definisi serangan jantungnya ini sendiri yang secara tiba-tiba itu memang ada waktunya kah dok? Maksudnya nih PJK-nya udah 10 tahun nih, itu beresiko lebih besar terkena serangan jantung atau mungkin PJK-nya baru terdiagnosis kemarin, bisa aja nih hari ini tiba-tiba serangan jantung atau gimana dok? Nah ya itu. Jadi dokter Cila, kalau memang pasiennya ini penyakit jantung koroner yang stabil, apabila dia tidak mendapatkan terapi atau bahkan sudah mendapatkan terapi, sudah berjumpa dengan dokter jantung, terus kita kan harus lihat lagi kepatuhan pasien dalam menghentikan semua faktor risiko yang dia jalani sebelumnya yang salah, cara hidup, cara makan dan lain sebagainya, terus bagaimana kepatuhan obat. Kalau itu semua raportnya masih merah, ya bisa saja terjadi serangan walaupun dia sudah kita obati dengan berbagai macam cara. Dan ada pula yang banyak yang tidak terdeteksi, banyak yang tidak mau memeriksakan penyakit jantungnya. Karena begini, di masyarakat tuh stigmanya kalau sakit jantung tuh sesuatu yang mengerikan sekali. Jadi kadang-kadang ada yang berprinsip lebih baik nggak usah tahu deh daripada tahu gitu. Padahal lebih tahu dini lebih baik. Jadi kita mengantisipasi jauh hari supaya tidak terjadi serangan. Jadi bisa dua jalur, dari penyakit jantung koroner yang sudah kita obati memang pasien kita, bisa terjadi serangan jantung, bisa terjadi perburukan. Apalagi orang yang belum pernah berjumpa dengan kita, belum tahu caranya mengatur makanan dan lain-lain, bisa langsung tiba-tiba langsung serangan. Benar dok. Karena beberapa pasien, bahkan keluarga Cila sendiri nih dok, saat tiba-tiba tadi kolaps, jatuh dan meninggal, itu tuh ada sakit jantung ya? Oh nggak ada kok selama ini, kok bukan serangan jantung kok ini, kayak memang karena nggak paham mungkin dok ya? Iya seperti itu. Jadi kalau ditanya ya nggak salah juga ya, karena bener, dok. Mungkin pada saat serangan tidak ada dokumen sebelumnya, pemeriksaan yang terbukti, belum berjumpa. Ya jadi pasti kalau kita tanya jawabannya tidak ada. Tapi kalau kita ulik lebih dalam, apakah ada kegemukan, apakah ada kolesterol tinggi, pasti ada yang iya gitu dari jawabannya. Makanya faktor risiko itu menjadi penting. Oke, siap dok. Oke dokter Dedi, selain tadi ada faktor resikonya kegemukan, tadi gula darah yang tinggi, ada lagi nggak dok yang lebih mempercepat terjadinya serangan jantung ini dok? Iya, faktor resikonya banyak dokter Cila. Faktor resiko penyakit jantung itu sebenarnya mirip-mirip. Antar hipertensi atau pembengkakan jantung atau penyakit jantung koroner itu faktor resikonya serupa. Jadi yang pertama faktor risiko yang tidak bisa kita hindari seperti usia. Dengan bertambahnya usia pasti akan menjadi faktor tersendiri untuk terjadinya penyakit jantung koroner.
Jadi makin tambah usia harus dibarengi dengan kehati-hatian dalam pola makan, keteraturan hidup, terus habis itu bagaimana konsumsi obat, pemeriksaan medical check up secara menyeluruh itu akan membuat lebih jelas lagi kita tuh sampai di mana sih gitu. Tubuh kita ini sesehat apa sih? Nah, perlu kehati-hatian itu. Jadi faktor usia yang pertama. Yang kedua faktor keturunan. Jadi biar bagaimanapun sehatnya memang secara teori penyakit jantung koroner itu adalah penyakit yang diturunkan. Jadi ketika aku sudah sehat semua, kenapa aku kena gitu? Kenapa kita kena? Ya karena ada juga faktor genetik di sana. Ya makanya sebisanya supaya kita itu pola hidup sehat agar faktor keturunan itu diperkecil terus seperti itu. Supaya tidak terjadi pada kita seperti itu. Terus faktor berikutnya ya penyakit-penyakit degeneratif atau yang tidak infeksi seperti kencing manis, terus ada kelainan di ginjal ya, kerusakan di ginjal, terus kolesterol tinggi dan kegemukan. Yang lagi viral kan sekarang dari dulu yang disalahkan dokter Cila yang dikambing hitamkan adalah kolesterol. Betul. Padahal musuh nomor 2 dan menurut saya musuh utama adalah sekarang adalah gula ya. Jadi gula itu selain tertimbun ketika seseorang tubuhnya sudah gagal untuk memproses gula, selain tertimbun dia juga bisa dikonversi dokter Cila menjadi kolesterol jadi double combo. Jadi kalau sudah gagal di lemak, gagal juga di gula, maka akan terjadi penyakit jantung koroner. Selain tadi dok, ada predisposisi jenis kelamin mungkin dok? Atau usianya ini usia berapa dok? 30, 40 dok? Nah ini menarik ya. Jadi kan penyakit jantung koroner itu penyakitnya laki-laki. Betul. Seperti itu. Betul. Ya memang secara insidensi dan prevalensi memang jenis kelamin itu berpengaruh. Memang penelitiannya memang laki-laki 2:1 dibanding perempuan. Karena ya itu laki-laki itu daya jelajahnya tinggi dokter Cila. Saking tinggi, mobilitasnya tinggi dan lain-lain, maka lebih mudah laki-laki pria itu untuk tersentuh sama faktor resiko itu tadi. Artinya seperti contoh faktor resiko merokok. Betul. Ya kemungkinan besarnya laki-laki memang lebih besar merokok dibanding perempuan. Faktor stres laki-laki juga jauh lebih besar. Terus juga beberapa faktor resiko lain. Tapi memang di luar itu perempuan memang lebih rendah angka kejadian penyakit jantung koronernya karena ada istimewanya perempuan yaitu ada estrogen. Jadi diteliti hormon estrogen itu adalah hormon protektif bagi pembuluh darah. Jadi perempuan bersyukur karena ada estrogen, jadi pembuluh darah itu senantiasa lentur, lebar, dan aliran darah menjadi lancar. Nah hati-hati pula pada perempuan yang menopause, karena resikonya akan setara kalau dia tidak menjaga faktor risikonya akan setara dengan laki-laki. Nah tapi memang sekali lagi saya tekankan tidak memandang gender, karena laki-laki atau perempuan itu pasti bisa kena kalau kita menjalani dan melakukan faktor risiko tadi. Nah berbicara yang selanjutnya tadi apa tadi? Usia ya. Nah usia memang dari dulu kan kita kenal penyakit jantung koroner itu, wah dokter jantung tuh tamunya tua-tua semua. Iya betul, 60, 70. Usia-usia wajarnya lah gitu. Sudah waktunya sakit, seperti banyak sekali stigma-stigma yang salah. Dan sekarang lebih prihatin lagi saya dokter Cila. Kita dokter-dokter jantung ini baik di praktek maupun dari UGD kita terima pasien-pasien yang usia muda. Usia 40 itu udah rutin. 30 sampai 40 sudah banyak. Dan di bawah 30, 25 sampai 30 ada yang mengalami penyakit jantung koroner. Bahkan beberapa waktu yang lalu kita memasang stand ya, memasang ring pada usia di bawah 30 tahun. Itu dengan gaya hidup apa itu dok yang pasien yang tadi yang 30 tahun sudah pasang stand dok? Ya itu tadi, kita nggak tahu ya sebesar apa faktor resiko dari genetiknya, dok. Apakah faktor genetiknya dominan ya kan? Terus yang kedua yaitu tadi pola hidup yang salah, karena kan kemajuan teknologi itu ya memang kita harus manfaatkan, tapi seperti akhirnya tidak bergerak, makan ada yang nganter ya kan? Semua tidak bergerak, lupa dengan olahraga. Malam waktunya tidur, irama tubuh turun, tidur tapi begadang. Begadang terus minumnya yang banyak mengandung kafein dan gula, seperti itu. Kan banyak minum kopi tapi sebenarnya minum susu dengan kopi. Benar. Bukan kopi dengan susu. Betul dok. Jadi gula, karbo, kurang istirahat.
terus inaktif, tidak berolahraga, maka terjadilah kejadian penyakit jantung koroner di usia yang tidak seharusnya. Iya, agak serem juga dok, ya di bawah 30 belum nikah kayaknya. Iya. Aduh. Akan menjadi kesulitan yang tersendiri bagi pasiennya. Oke, siap Seperti dokter. itu. Oke dok, kemudian dok, banyak juga yang bertanya, tanda dan gejala khasnya ini apa sih dok? Kadang-kadang tuh orang kan nyepelein, oh itu mungkin cuman mah, cuman GERD, orang biasa bilang begitu. Itu ada tanda dan gejala khas nggak dok untuk penyakit jantung yang ujung-ujungnya serangan jantung nih beresikonya dok? Oke, baik. Pertanyaan yang bagus Dokter Tila. Jadi sekalian saya mau sharing para pemirsa, nyeri dada itu suatu kondisi ya, di mana nyeri dada itu bisa menjadi tanda sebuah penyakit jantung itu telah hadir di dalam tubuh. Itu nyeri dada adalah nyeri dada khas jantung. Ada juga yang kelompok kedua adalah nyeri dada yang tidak khas jantung, yaitu bisa disebabkan oleh GERD tadi, sakit mah, asam lambung naik di atas kerongkongan, terasa terbakar. Saya setuju akan hal itu ya, itu tidak dipungkiri terjadi. Namun para pemirsa harus tahu nyeri dada yang khas itu seperti apa. Nyeri dada yang khas adalah pertama, nyerinya itu tidak bisa ditunjuk dengan satu titik. Jadi kalau kita tanya kepada pasiennya, tidak di sini toh, tidak di sini, dia tidak bisa ditunjuk dengan sebuah titik. Jadi nyerinya itu seperti lebar, difus atau menyebar, dan dia bukan seperti sensasi tajam, tapi sensasi tertekan, panas dan tembus ke belakang. Kemeng ya bahasa Jawanya, kadang-kadang kemeng, pegal gitu. Terus ada penyebaran nyeri ke arah lengan, terus ke arah leher, ke dada kanan, beberapa pasien ke arah rahang seperti sakit gigi, dan nyerinya itu berlangsung lebih dari 20 menit, progresif. Saking progresifnya biasanya disertai dengan gejala penyerta yaitu keringat dingin, mual, bahkan sampai muntah. Bahkan yang paling parah kalau nyerinya skalanya berat bisa sampai turun kesadaran. Pingsan dan turun kesadaran. Itu di nyeri dadanya dok ya, yang khas banget ya. Dan di dada sebelah kiri khas banget. Kalau untuk serangan jantung tadi ada sampai sesak nafas kah dok? Atau mual muntah atau gimana dok? Iya, kalau dominannya pasien merasa nyeri dada yang khas tadi dan juga ada keringat dingin, mual muntah dan sesak, berdebar. Terus pasiennya juga sudah sulit untuk diajak komunikasi. Terus ada faktor risiko di balik gejala yang berlangsung, itu serangan jantung. Lebih baik dibawa segera, walaupun ujungnya nanti tidak terbukti, tapi paling tidak cepat dan tepat itu kata kuncinya. Kita aware dok ya. Untuk menurunkan kemungkinan besarnya risiko kematian pada pasien. Oke, siap dokter Dedi. Oke dok, ini pembahasannya menarik, tapi saya izin jeda iklan sebentar dulu nggih dok. Terima kasih. Oke pemirsa Sehat TVRI di rumah, kita jeda iklan sebentar dulu. Jangan kemana-mana, tetap di program Ruang Kesehatan. Salam sehat, orang hebat, hidup sehat. Apa itu stunting? Stunting adalah kondisi pertumbuhan yang terhambat pada anak-anak akibat kekurangan gizi kronis, biasanya dimulai sejak masa kehamilan hingga usia 2 tahun. Gejala stunting ditandai dengan pertumbuhan fisik yang terhambat pada anak, terlihat dari tinggi badan pendek, berat badan kurang, keterlambatan perkembangan motorik dan kognitif, serta daya tahan tubuh yang lemah. Penyebab stunting terjadi karena adanya praktek pengasuhan yang tidak baik, terbatasnya layanan kesehatan, terbatasnya pembelajaran dini yang berkualitas, serta kurangnya akses air bersih dan sanitasi. Cegah stunting sejak dini dengan memastikan anak makan buah dan sayur yang sehat, mencukupi asupan gizi sejak pembuahan sel telur hingga anak berusia 2 tahun, memberikan ASI eksklusif hingga bayi berumur 6 bulan, dan mengusahakan anak mendapatkan imunisasi yang lengkap. Sebuah persembahan dari bumi Borneo. Menampilkan keelokan warisan sejarah
Mahakarya budaya tradisional bersatu padu dengan budaya modern. Petualangan tak ternilai dalam asrinya hutan tropis Kalimantan. Berpadu debur ombak menyisir di atas pasir nan lembut. Pesona Nirwana di timur Kalimantan. Oke pemirsa Sehat TVRI di rumah, kembali lagi di program Ruang Kesehatan. Salam sehat, orang hebat, hidup sehat. Masih bersama saya Dr. Cila dan juga narasumber kita, Dr. Muhammad Dedi Pratama, spesialis jantung dan pembuluh darah, dalam bahasan topik kenali serangan jantung dan aplikasi Detak C. Oke Dr. Dedi, tadi kita sudah bahas terkait bedanya serangan jantung, henti jantung sama penyakit jantung koroner, sudah faktor resikonya, tanda dan gejalanya. Sekarang pemeriksaannya nih dok. Pemeriksaan apa yang perlu pasien lakukan untuk mendeteksi pertama adanya penyakit jantung koroner, dan juga setelah tahu ada penyakit jantung koroner, pemeriksaan apa yang dibutuhkan untuk menghindari serangan jantung nanti dok? Oke, ya Cila, dokter Cila. Jadi pemeriksaan bagi penyakit jantung koroner itu banyak ya. Yang paling simpel yang wajib dilakukan oleh pasiennya adalah bertemu dulu dengan dokternya. Oke. Jadi pemeriksaan fisik. Jadi dari pemeriksaan fisik itu bisa juga di dalamnya kan ada anamnesis ya, wawancara terhadap pasien, pemeriksaan tekanan darah dan lain-lain. Di situ kita bisa dapat informasi faktor resiko dari wawancara yang kita lakukan terhadap pasiennya. Terus yang kedua, selain pemeriksaan fisik ada lagi pemeriksaan rekaman jantung, yaitu elektrokardiografi. Nanti dari sana kita bisa lihat dan kita bisa jelaskan kalau memang pasien terindikasi penyakit jantung koroner. Setelah itu pemeriksaan lainnya seperti pemeriksaan ekokardiografi, USG jantung untuk melihat lebih nyata lagi, lebih baik lagi dibanding pemeriksaan EKG tadi. Dan selain pemeriksaan USG jantung, ada pemeriksaan treadmill. Pemeriksaan treadmill, dan selanjutnya ada pemeriksaan CT scan, ada pemeriksaan MRI, dan standar baku emasnya adalah pemeriksaan kateterisasi. Bagi bahasa masyarakat yang saya sering dengar tuh teropong jantung katanya. Oh iya dok ya dok. Nah jadi pemeriksaan itu saya sebutin dari yang sederhana sampai yang paling mutakhir, dan ada standar baku emasnya ya. Memang uniknya secara teori penyakit jantung koroner itu tidak selalu muncul pada fase istirahat. Makanya kita membutuhkan, kenapa sih dok saya diperiksa sambil berlari? Karena koroner ini, penyakit jantung sumbat ini juga bisa timbul ketika pasien itu baru kita picu untuk olahraga. Jadi gelombang-gelombang yang mengesankan, gelombang EKG yang mengesankan penyakit jantung koroner itu tidak serta-merta muncul pada saat pemeriksaan yang dengan berbaring istirahat, tapi juga dengan beban latihan. Makanya treadmill juga penting ketika pada saat di rekam jantung, USG jantung dan lain-lain masih belum kita bisa simpulkan kalau dia penyakit jantung koroner. Gak langsung muncul kelihatan. Iya, normal-normal aja gitu dok ya. Normal ternyata ada gitu. Nah pentingnya bertemu dokter jantung agar kita bisa tahu apa pemeriksaan yang pas, yang tidak berlebihan, yang presisi untuk sakit jantung koroner. Yang pertama niat dulu berarti dok ya. Niat dulu ketemu dokter jantungnya, baru nanti ngobrol-ngobrol ya dok ya. Ya, jangan sampai ketemu dokter dulu terus ini lambung aja terus berhenti sendiri. Oh iya, itu self diagnose sendiri dia dok ya. Oke. Kemudian tadi dok, kalau misalnya tadi pasien mengatakan oh cuman GERD atau dispepsi, itu langsung disuruh rekam jantung dulu dok ya buat. Iya, saya tetap harus membuktikan apakah di ranah jantung ada penyakit jantung koroner. Kalau tidak, kita akan sampaikan dan kita akan rujuk ke spesialis yang lebih kompeten seperti penyakit dalam untuk menangani GERD-nya. Oke, siap dokter. Berarti gimana misalnya nih dok, Cila nih awam nih datang dengan keluhan nyeri dada. Apakah kita bisa ikut membantu memutuskan pemeriksaan apa yang harus dilakukan, atau kita serahin aja deh ke dokter dari sekian banyak pemeriksaan tadi?
yang direkomendasikan untuk dilakukan, Dok? Oke, jadi ya memang harus berjumpa dengan dokter dulu ya. Tapi itu kan pemeriksaan yang dilakukan di rumah sakit, di klinik, tempat dokter-dokternya berada. Tapi ada loh hal yang lebih simpel lagi untuk pemeriksaan. Kita ada detak C ya, dokter Cila. Oke, Jadi Dok. dari PERKI, dari Persatuan Dokter Kardio, Dokter Jantung Indonesia, termasuk di Samarinda. Jadi kami dokter jantung sudah membuat suatu terobosan nih. Jadi ada aplikasi detak C, di mana sekarang available di Google Play Store ya. Jadi di Play Store Android, pengguna Android sudah bisa menginstal detak C. Jadi cari aplikasi detak C. Kalau App Store sedang proses. Nah, jadi setelah dicari, silahkan diinstal. Langkah pertama diinstal, yang kedua nanti setelah terinstall meregister, membuat akun dengan mengisi nama biasa, Ya, identitas. Setelah itu ada tombol oranye yang gede ini, lingkaran. Itu tombol yang tulisannya lapor gejala. Nanti dari situ akan kita klik kalau kita ada gejala. Setelah itu nanti akan disarankan oleh aplikasinya untuk pergi kemana selanjutnya, pemeriksaan klinik yang terdekat. Bahkan ada petugas yang nanti akan menghubungi dan menanggapi semua keluhan dari pasiennya. Dan di sini selain tombol oranye tadi, kita juga bisa ngisi-ngisi loh di sini. Jadi ada status pemeriksaan, jadi ada profil, status pemeriksaan. Dan bahkan kita kalau sudah bertemu dokter, sudah mendapat obat, kita bisa menyetel alarm untuk obat. Jadi kadang kan lupa tuh minum obat. Betul, Dok. Dibantu alarm, jadi alarmnya bunyi di aplikasi ini biar waktunya minum Captopril misalnya. Iya, waktunya minum obat tensi gitu ya. Apapun obatnya, saya nggak iklan ya, cuman alarmnya bisa membantu di sini. Jadi ini pemeriksaan sederhana di luar rumah sakit yang cukup aplikatif, bisa diinstal. Nah, jadi ini membantu para dokter kami untuk supaya lebih cepat menangani dan lebih akurat menangani karena kita sudah tahu dari aplikasi ini. Iya, Cil juga udah download sih, Dok. Memang saat pertama kali kita masukin data itu kita disuruh menganamnesis diri sendiri lah ceritanya. Punya keluarga yang ada riwayat serangan kah, punya yang riwayat kencing manis segala macam, dia nanya satu persatu, Dok. Memang detail. Kemudian setelah itu kalau kita tekan yang klik lapor gejala itu, Dok, dia langsung muncul banyak pertanyaan, Dok. Jadi kayak nyeri dadanya sebelah mana, ininya kemana, itu ada beberapa pertanyaan yang harus kita isi. Dan hasilnya nanti di ujung-ujungnya, apakah ini masuk serangan jantung atau cuman GERD, biasanya tuh ada di kesimpulannya, Dok. Memang bagus banget. Karena biar deteksi kita yang awam nih kan, Dok, aduh ini nyeri dadanya kenapa ya, mah aja atau gimana. Ini bisa bantu banget, Dok, buat nyimpulkan serangannya ini kenapa. Alhamdulillah. Jadi ya saya setuju. Tapi kalau masyarakat merasa keluhannya kok sudah nyeri, kok aku masih ngisi-ngisi ya. Jadi sambil nyeri dada ngisi-ngisi kan repot ya. Bahkan marah nanti ya. Jadi ada nomornya juga, ada CP-nya juga di situ, ada kontak personnya. Jadi langsung calling aja. Kalau calling yang nggak tersambung bisa menghubungi ya hotline kegawat daruratan ya. Samarinda punya kan 119. Saya mengingatkan 119 bagus sekali. Jadi kita bisa sinergi. Kalau di sini ngisinya sulit tapi keluhannya juga berat, ya langsung telepon nomor yang ada di sini. Kalau tidak bisa telepon 119. Karena di sini nanti, Dok, kalau saat memang sudah terbukti kesimpulannya adalah serangan jantung, dia langsung akan nunjukin fasilitas kesehatan terdekat. Misalnya nih, Dok, kita sekarang lagi di TVRI, dia akan nunjukin yang paling terdekat itu di AWS, Dok. Di AWS, tapi kalau mungkin di daerah seberang mungkin dia akan nunjukin ke MUIS, dia udah terhubung dengan G-Maps kayaknya, Dok ya. Iya, betul. Sudah satu sinergi. Sudah terhubung dengan G-Maps juga. Benar. Jadi kalau kita klik, ini pemirsa CTV di rumah, dia langsung bisa terhubung ke pusat layanan yang akan dituju. Jadi memang aplikatif sekali nih, Dok ya. Luar biasa terobosannya, Dok. Nanti kalau sudah sampai sana kita sudah bisa baca duluan apa yang pemirsa klik itu sudah kita bisa baca. Jadi lebih cepat lagi. Jadi kayak resume awal kita sudah baca. Pasien datang kita tinggal mengkonfirmasi, menghemat pemeriksaan ya, waktu untuk pemeriksaan juga. Dan kadang masyarakat juga, kok aku sakit masih ditanya-tanya. Iya, benar. Jadi ya memang harus ditanya, kalau enggak kan kita nggak bisa mengupas, nggak bisa menerawang. Iya. Jadi mengupas itu kan dari wawancara, tapi ini membantu sekali untuk
meringkas itu semua. Karena dia udah ngisi di luar dok ya, ucuk-ucuknya ke rumah sakit ya kita udah ada data terkait keluhannya dia ya. Iya, data awal paling tidak ya, tidak harus ideal menulis seperti yang yang esai gitu. Singkat-singkat saja. Iya, karena pertanyaannya pemirsa TV di rumah cuman ya tidak, ada berapa menit ya tidak, cuman gitu doang dok pertanyaannya. Ya memang kita desain untuk cepat dan mudah. Semoga bisa diaplikasikan dok ya di Kota Samarinda lah khususnya ya. Amin. Dan baik. Menurunkan mortalitas maupun morbiditas dari penyakit jantung ini sendiri nih dok. Setuju, itu tujuan utama ya. Oke, siap dok. Selain tadi detak C ini dok, ada lagi nggak dok pemeriksaan lain untuk deteksi dini dari serangan jantung nih? Karena kan kebanyakan kayak contohnya yang atlet, ada juga yang pelari dok, yang baru-baru ini ikut lari run fun ya apa sih dok? Ya, itu kegiatannya tiba-tiba ada yang laporkan serangan. Padahal sebelumnya diperiksa fine-fine aja nih. Itu ada nggak dok? Maksudnya kalau Cila mau ikut lari nih dok, dokter nyarankan Cila periksa apa dulu nih sebelum Cila ikut lari? Oke, jadi kalau pemeriksaan kalau pemeriksaan lengkap ya general check up ya, medical check up. Tapi sekarang kan teknologi berkembang cepat. Teknologi itu pasti berkembang cepat dan alat semakin kecil, semakin cepat, portable dan lain sebagainya. Makanya ya salah satunya dengan HP bisa. Terus ada smartwatch sekarang. Mereknya saya nggak sebut, semua juga saya nggak ngiklan ya. Tapi itu bisa mengenali loh. Ada suatu merek yang nggak cuman angka denyut jantungnya, jadi ada gelombang yang bisa terrecord di sana. Jadi, kok saya berdebar ya di jam segini, jam saya menandakan ada rekaman untuk berdebar. Nah, kebetulan pasiennya mau berlari, ya kita tunda dulu, jangan kalau memang ada kelainan. Jadi smartwatch, terus ada HP itu bisa menjadi deteksi dini, membantu kita para dokter ya. Karena kalau semuanya datang kan belum tentu bisa datang cepat. Gitu. Tapi dengan smartwatch juga bisa. Beberapa alat tensi juga sudah bisa connect ke dokternya di rumah. Jadi kayak telemedicine juga sudah dikembangkan. Oke, banyak ya dok ya, tergantung niatnya aja lagi sebenarnya dok ya. Ya, akses dan kemudahan dari pemerintah juga perlu sih ya. Oke. Siap dok. Kemudian dok, untuk penanganannya sendiri nih dok, misalnya sudah dideteksi nih bahwa ini ada kecenderungan penyakit jantung koroner yang beresiko tinggi nanti terjadinya serangan jantung. Itu penanganan apa dok yang dilakukan? Oke, jadi penanganan terjadinya serangan itu memang saya sempat prihatin ya dokter Cila, karena beberapa waktu yang lalu itu baik di dunia maupun di Indonesia masih terjadi orang menggelepar-gelepar baik di dalam arena pertandingan maupun di luar, di stadion dimanapun, itu pertolongannya salah. Nah, jadi pertolongannya salah. Dan sebenarnya pertolongan yang harus dipelajari oleh masyarakat itu adalah BHD, jadi bantuan hidup dasar. Jadi dokter jantung kita di bawah komando Perki selalu melakukan kegiatan rutin, merupakan program kerja kami secara rutin, masuk ke berbagai instansi dan lapisan masyarakat supaya bantuan hidup dasar itu bisa menjadi otomatisasi. Bahkan di luar negeri pun bantuan hidup dasar menjadi syarat bekerja. Kalau di Indonesia kan syarat bekerja berpenampilan menarik, usia sekian, mampu mengerjakan ini dan itu. Nah, saya ingin tambah satu lagi tuh, para dokter jantung kepingin bisa melakukan bantuan hidup dasar. Ketika sudah bisa masuk ke sekolah-sekolah, doktrin BHD itu sudah berkembang pesat, maka apapun yang terjadi penyakitnya termasuk penyakit jantung koroner paling tidak bisa diatasi dengan benar di rumah. Penanganan bantuan hidup dasar termasuk yaitu tadi, kalau tidak bernafas, memberikan bantuan nafas. Kalau tidak berdenyut, kita melakukan pijat jantung. Bagaimana pijat jantung? Ya kita masukkan dalam program BHD. Kalau mau nanti ada satu segmen bisa kita bantu. Bantuan hidup untuk dasar kita pamerkan ke masyarakat bantuan hidup dasar itu seperti apa. Karena itu masih menjadi PR, karena masih banyak yang salah ya. Ditepuk-tepuk, bahkan anak-anak tuh dibalik badannya. Disimur-simur dok, disimur-simur. Dan ada yang itu loh, disiletin sama ditusuk jarum katanya biar darahnya muncrat, terus serangannya berakhir gitu. Tapi itu nggak berhubungan sebenarnya ya. Jauh sih dok, saya juga nggak sampai pikir hubungannya apa ya. Iya seperti itu, makanya sebenarnya bantuan hidup dasar jawabannya. Oke, siap dok. Itu kalau serangan jantung gitu dok ya. Kalau yang kayak tadi penyakit jantung koroner sampai pasang-pasang stent gitu, itu lebih kemana dok?
dokter nyarankannya untuk yang pasang stent atau cuma minum obat doang? Oh ya, kita tentunya setelah melakukan anamnesis atau wawancara terhadap pasien kan kita melakukan pemeriksaan fisik. Setelah itu melakukan berbagai pemeriksaan penunjang seperti yang tadi saya sebutkan. Setelah itu baru kita bisa tahu lah gambarannya paling tidak seberapa parah sih ini penyakit jantung koroner pasien ini. Bagaimana sih status dia? Apakah ini akut sekali ataukah ini kronis yang menetap? Apakah sudah ada disertai kegagalan jantung dan lain-lain? Disitulah persimpangan bagi kita dokter jantung untuk memberikan pilihan terapi. Oh, pasien ini pilihan terapinya maksimalisasi obat. Oh, pasien ini memperbaiki kegagalan jantung dan pembengkakan jantung dengan segala macam komplikasinya. Oh, pasien ini harus pasang ring segera. Tidak bisa ditunda 1 detik pun. Oh, pasien ini ya minum obat dan lain sebagainya. Jadi memang ya dari pemeriksaan itu, gabungan dari anamnesis, wawancara, pemeriksaan fisik, penunjang, baru kita bisa pilih untuk penanganan selanjutnya. Yang tepat dan cepat. Ya. Oke. Menyinggung tentang tadi dok, bantuan hidup dasar. Iya. Misalnya nih dok, nih pemirsa CTVR di rumah untuk tips sebelum kita membahas nanti di mungkin sesi selanjutnya dok ya tentang BHD. Kalau misalnya mereka nemu ini dok, tiba-tiba ada yang kolaps, pingsan atau apa saat mungkin kegiatan atau upacara, itu cukup langsung boleh di BHD atau gimana dok? Langsung pijat jantung apa gimana dok? Iya, ada prinsipnya saya kasih step ya, saya kasih langkah sedikit saja untuk bantuan hidup dasar. Jadi ketika ada seseorang di depan kita jatuh, baik posisinya sudah terlentang atau jatuh di depan kita, yang pertama adalah cek respon dulu. Jangan-jangan pas kita cek respon dia langsung bangun. Kalau kita ngeprank gitu dok ya. Kalau tiba-tiba kita datang langsung pijat jantung, bisa-bisa kita ditampar nanti ya. Iya benar. Jadi cek respon dulu, Bapak, Ibu, ditepuk di sini. Kalau tidak memberikan respon, langkah kedua adalah call for help atau menelpon bantuan. Jadi kalau susah menyebut angka, berapa ya telepon rumah sakit MUIS, berapa AWS dan langsung 119 telepon atau pakai aplikasi ini. Setelah itu call for help atau bingung tanya aja sama orang sebelah, misalnya ada orang lain di sekitar minta kita. Minta tolong teleponkan ambulan atau teleponkan pusat kesehatan. Setelah itu baru kita cek nadi dan cek nafas. Di sanalah pentingnya, kalau nadinya nggak ada, nafasnya nggak ada, ya kita memberikan bantuan dengan pijat jantung untuk nadinya, memberikan oksigen, bantuan nafas untuk nafasnya. Ya seperti itu. Pentingnya BHD ini dok ya. Ya. Karena mungkin awam juga nggak tahu dok, sebenarnya BHD ini memberikan sumbangsih kelangsungan hidup dibantu berapa persen dok kalau langsung kita BHD sama kita biarin doang? Iya, ya kalau presentasi kan banyak angkanya, tapi nyawa manusia itu berharga. Jadi kalau kita menolong dengan tepat, insya Allah bisa tertolong pasiennya. Sedini mungkin, secepat mungkin kita melakukan bantuan hidup dasar, itu akan sangat membantu ya. Walaupun teorinya ya, kalau memang sudah berat kan di bawah 50%, bisa membangkitkan kembali lah apalah. Tapi yang penting kita bisa melakukan dan melakukan dengan cepat dan tepat itu. Banyak nanti nyawa yang akan tertolong. Wah, luar biasa ya dokter ya. Hal kecil, bantuan hidup dasar yang bisa dipelajari itu bisa membantu menyelamatkan nyawa manusia dok ya. Iya. Wah, Masya Allah. Oke siap dok, pembahasannya ini makin menarik dok. Sudah bahas juga tentang aplikasi Detak C tadi. Saya izin jeda iklan sebentar lagi dok ya. Oke pemirsa CTVRI di rumah, kita jeda iklan sebentar dulu. Jangan kemana-mana, tetap di program Ruang Kesehatan. Salam sehat, orang hebat, hidup sehat. Kenapa tayangan TV sekarang begini? Gosip semua, drama semua, provokasi semua, hiks. Gak bahaya kah? Aku lelah, aku kesal. Gimana kalau nonton TVRI aja? Tayangan di TVRI itu menjunjung tinggi moral bangsa loh. Wah, bagus ini. Kami berkarya untuk kebanggaan nusa dan bangsa. Oh begitu ya? Indonesia yang berbudaya dan juga Indonesia yang berakhlak. Nah, ini baru mantap. Gak pakai provokasi,
dramatisasi, apalagi gosipisasi. Sip banget tuh. TPRI, media kebanggaan kami. Kok dibakar sih? Lah, emangnya kenapa? Kan ada cara lain. Kita bisa mengolah sampah tanpa rusak lingkungan. Yuk, aku punya beberapa tips untuk kamu. Pertama, memisahkan sampah sesuai jenisnya. Cara pertama yang dapat kamu lakukan untuk pengolahan sampah dapat dimulai dengan memisahkan sampah menjadi 2 bagian, yakni organik dan anorganik. Kedua, melakukan zero waste. Konsep zero waste yang mulai sering disuarakan agar manusia mulai peduli dengan alam dapat diwujudkan dengan menggunakan barang-barang yang tidak habis dipakai. Salah satunya seperti mengganti plastik dengan tas belanja kain. 3. Membuat pupuk dari sampah organik. Daripada membiarkan sampah organik berbau busuk karena bakteri pengurai, ada baiknya kamu melakukan daur ulang dengan menjadikannya sebagai pupuk kompos pada tanaman. 4. Melakukan daur ulang pada sampah anorganik. Sama seperti konsep 3R, kamu dapat membantu pengolahan sampah dengan memilih barang-barang yang masih dapat digunakan kembali. Nah, sekarang udah ngerti kan? Sayangi bumi, langkah kecil, dampak besar. Oke pemirsa saya TVRI di rumah, kembali lagi di program Ruang Kesehatan. Salam sehat, orang hebat, hidup sehat. Masih bersama saya Dr. Cila dan juga narasumber kita Dr. Muhammad Dedi Pratama, spesialis jantung dan pembuluh darah dalam bahasan topik kenali serangan jantung dan aplikasi detak C. Oke Dr. Dedi, tadi 2 sesi sebelumnya udah puas nih kita kayaknya dengerin materi tentang serangan jantung dan aplikasi detak C ini dok. Untuk sesi terakhir, Cila akan minta konfirmasi Dr. Dedi terhadap pernyataan-pernyataan yang sudah Cila kumpulkan nih dok terkait topik kali ini. Nanti dokter komentarin apakah ini mitos atau fakta nih dok. Oke, kita akan bahas dalam sesi mitos atau fakta. Oke dokter, itu kami sudah siapkan properti, ada mitos atau fakta. Nanti seperti biasa dokter acungkan mitos atau fakta untuk setiap pernyataan yang Cila ajukan gitu dok. Oke, baik. Oke, siap dokter Dedi? Pernyataan pertama, pria beresiko lebih tinggi terkena serangan jantung, mitos atau fakta dok? Sebenarnya fakta ya. Oke, tapi fakta. saya lebih setuju dua-duanya. Oke, siap dokter. Kenapa Karena perempuan juga bisa kena. Karena walaupun perempuan ada yang tadi saya sebutkan, dok. ada hormon estrogen di dalam tubuhnya sebagai faktor protektif bagi pembuluh darah dan aliran darahnya. Jadi perempuan memang lebih kecil ya, dokter Cila, untuk terkena penyakit jantung koroner. Tapi banyak loh sekarang perempuan-perempuan saya lihat di kafe merokok, baik yang konvensional maupun yang elektrik dan lain-lain. Terus begadang ya sampai malam, terus juga minum minuman, minuman keras dan lain sebagainya. Maka ya saya lebih setuju dengan kemajuan zaman sekarang. Ini fakta dan mitos. Oke. Jadi penyakit jantung koroner makin kesini makin tidak memandang gender. Jadi bisa terkena kepada siapa saja. Oke, siap dokter. Kemudian pernyataan selanjutnya, usia muda jarang mengalami serangan jantung, mitos atau fakta dok? Oke, ya lagi-lagi saya sedih juga yang ngangkat dua-duanya. Oke. Kenapa tuh dok? Ya fakta memang kalau di statistikin ya, kalau di rata-rata memang usia muda jarang terkena serangan jantung. Tapi ya itu tadi, dengan kehidupan yang sekarang, zaman sekarang memang usia muda sudah terkena penyakit jantung koroner. Banyak usia muda di sekitar usia 30 ke atas sampai 40 itu prediabetes. Dimana diabetes itu ekuivalen dengan koroner, jadi 1:1. Jadi setiap ada orang dengan diabetes, biasanya ketemu koronernya. Setiap orang koroner diambil darah, ada diabetesnya. Jadi dengan banyaknya
terpaan makanan yang salah. Minuman-minuman manis dong. Iya, kan udah nggak ditakar lagi kayak dulu kayaknya ya. Benar dok. Ya saya nggak nyebutin, nggak usaha orang ya, tapi kitanya lah yang sebagai konsumen ini harusnya bijaksana. Mana makanan yang minuman yang baik ya. Dengan kemajuan zaman ya, usia muda sayangnya bisa terkena penyakit jantung koroner. Oke, siap dokter. Kemudian dok, jika keluarga saya ada riwayat terkena serangan jantung, maka saya juga beresiko terkena serangan jantung. Mitos atau fakta dok? Ya, fakta ya. Oke, kali ini fakta dok ya. Oke. Jadi memang kita tidak bisa pungkiri bahwa genetik keturunan penyakit jantung koroner itu bisa diturunkan. Karena penyakit jantung koroner itu degeneratif, non-infeksi, penyakit yang ada faktor genetiknya juga dokter Cila. Makanya sikap kita yang paling baik sebagai orang yang dimana generasi di atas kita itu sudah ada yang sakit jantung, koroner dan lain sebagainya, maka kita harus lebih berhati-hati, lebih waspada, lebih memilih dan memilah cara hidup dan juga pola makan minum yang baik agar terhindar dari penyakit keturunan tadi, agar penyakit tadi tidak diturunkan ke kita. Kalaupun ada tapi dia tidak muncul gitu. Ya, tidak berkembang. Dan gitu, tidak dok, berkembang. Ya. Oke, siap dok. Sebenarnya ada faktor tapi tergantung kitanya lagi dok ya. Ya. Kita mau kembangkan faktor ini menjadi gejala atau tidak ya tergantung kitanya sendiri dok ya. Yes, betul. Oke, siap dokter. Kemudian dok, nyeri dada berulang merupakan gejala serangan jantung, mitos atau fakta dok? Oke, fakta ya. Jadi memang saat ini memang nyeri dada itu memang belum betul-betul dipahami oleh masyarakat. Jadi ya itu semoga penjelasan yang tadi yang kita bahas dok, bisa menambah wawasan bahwa nyeri dada itu ada yang khas, ada yang tidak. Dan memang kalau penyakit jantung koroner, nyeri dadanya itu bisa berulang. Dan itu yang dirasakan oleh masyarakat dan seringnya ditahan. Oh, cuman lambung. Padahal dia tahu loh, nyerinya itu di dada bukan di perut. Kadang-kadang kita menyalahkan semuanya. Cuman ya banyak kan ditahan. Jadi lambat laun terakumulasi, makin progresif. Akhirnya terjadilah suatu fase di mana kritikal, nyerinya jadi besar dan jadi serangan yang besar. Seperti itu. Oke, siap dokter. Kemudian dok, makanan rendah lemak adalah pilihan terbaik mencegah serangan jantung. Mitos atau fakta dok? Oke, mitos ya. Oke, mitos ya dok ya. Fakta juga sih. Oh ya, dua-duanya oke. Kecil ini, jadi lebih bagus. Lebih ke mitos ya dok. Lebih ke mitos ya. Oke. Karena lemak memang juga bisa menimbulkan plak kolesterol ya. Plak kan kolesterol penyusunnya. Tapi memang ternyata penelitian skalanya internasional maupun nasional sekarang bergeser nih. Mulai ke arah sebenarnya glukosa. Sebenarnya gula. Yang menjadi musuh utama kita semua ya. Jadi selain ada lemak, itu ada gula. Dimana gula itu juga bisa menyebabkan itu tadi, konversi menjadi lemak. Atau gulanya sendiri bisa menyebabkan diabetes mellitus yang bisa menjadi penyakit jantung koroner. Jadi dua arah bisa. Oke dok, berarti gula nih dok ya peringkat nomor 1 dok ya? Iya, sudah mulai oke. menyalip ya gula dan kolesterol. Oke, siap dokter. Kemudian dok, stres dapat memicu serangan jantung, mitos atau fakta dok? Fakta ya. Oke, siap dok. Jadi stres itu adalah bagian dari hidup kan pemirsa ya. Kita nggak bisa pungkiri. Benar. Dikejar anjing ya stres. Nggak mungkin kan ketawa-ketawa ya. Jadi itu bagian dari hidup yang nggak bisa kita hindari. Tapi ketika stres itu menjadi menetap, menjadi kronis dan tidak hilang-hilang di dalam pikiran dan tubuh kita, maka di situ hadir yang namanya hormon kortisol. Di mana hormon kortisol itu kalau sudah di level yang mengkhawatirkan, itu bisa menaikkan tekanan darah tinggi. Tekanan darah menjadi tinggi. Mengganggu fungsi pembuluh darah dan merusak regulasi lemak. Jadi kolesterol jadi cepat naik, trigliserid jadi cepat naik, LDL jadi cepat naik. Makanya hormon kortisol itu juga bisa menjadi pemicu, men-trigger faktor risiko jadi penyakit jantung koroner. Ngeri ya dok ya, stres ya? Ya, sekarang kan banyak ya isu stres juga ya. Teman-teman saya dari SPKJ kejiwaan itu sudah berperang nih melawan
stres. Jangan sampai kita jadi darurat stres ya. Iya, dok. Jangan sampai dok ya. Harus mengelola stres dengan baik dok ya. Yes, stress release ya termasuk olahraga dan Oke. Oke, siap dok. Selanjutnya dok. Orang kurus tidak beresiko mengalami serangan jantung. Mitos atau fakta dok? Nah, mitos ya. Oke. Kurus sama gemuk itu selalu dari dulu ya. Kurus itu postur tubuh, tapi isinya kalau kolesterol semua gimana? Iya benar. Ya, saya nggak pandang postur. Ya memang sebenarnya obesitas itu adalah faktor risiko. Obesitas adalah faktor risiko terhadap penyakit jantung koroner. Tapi orang kurus dengan habit yang salah bisa. Contoh, orang kurus merokok, orang gemuk olahraga. Ya, orang kurus lebih cepat jadi penyakit jantung koroner. Jadi multifaktor, jangan lihat satu sisi dari postur badannya. Oh ini kurus, panjang umur nih. Oh ini gemuk, koroner nih nanti. Nggak bisa. Bukan dari body dok ya? Bukan dari body. Ya memang gemuk juga memang ya harus cepat turun ya. Jadi tekan BMI para pemirsa ke nilai normal. Kan BMI itu ada yang normal, overweight, obes 1, obes 2 ya. Ya sebisanya normal lah. Itu akan mengecilkan faktor risiko. Oke, siap dokter. Berarti bukan dari bodinya ya pemirsa Sehat TVRI ya. Cuma dari faktor risiko tadi yang banyak sudah disebutkan oleh dokter Dedi. Oke, selanjutnya dok. Perokok lebih beresiko terkena serangan jantung. Mitos atau fakta dok? Oh iya, fakta ya. Wah iya dok. Ya, jadi banyak sekali racun di dalam rokok. Kalau disebutin banyak sekali. Tapi saya ambil 2 aja deh. Asam nikotinik sama tar. Dimana keduanya itu sudah cukup loh menjadikan kita itu menderita penyakit jantung koroner. Karena dia membuat pembuluh darah itu menjadi stiff, menjadi kaku. Nah kalau pembuluh darahnya kaku jadi hipertensi. Nah hipertensi merupakan faktor risiko penyakit jantung koroner. Ada jalur menjadi rusak pembuluh darah. Itu kan patofisiologi ya kalau kita dulu belajar dokter. Iya benar dok. Itu proses perjalanan penyakit jantung koroner adalah dimulai dari aterogenesisnya, aterosklerosis. Jadi terjadi kerusakan pembuluh darah. Salah satu yang merusak adalah nikotinik asid tadi sama tar tadi. Itu baru 2 dok ya. Padahal kandungan rokok banyak banget kan dok? Banyak banget. Nah, belum lagi elektrik ini kan penelitiannya kan sekarang sudah rilis loh kan. Saya banyak tuh teman-teman yang rokok elektrik katanya lebih aman, lebih arif, bijaksana dibanding rokok biasa ya. Tidak salah ya pemirsa, saya beritahu di sini bahwa rokok elektrik lebih berbahaya karena volumenya banyak. Jadi kan merokok kadang-kadang kan melihat tempat, betul. Lagi di kantor ya izin keluar merokok. Dapat berapa batang sih, ya kan? Paling ya. Kalau heavy smoker kan kalau di rumah, iya benar. Paling maksimal 3 dalam satu sesi. Tapi kalau vaping ya ada yang kayak kalung tuh. Bener. Jadi dia asal-asal ini langsung 24 jam. Bener dok. Volume yang masuk sudah banyak. Itu baru bicara volume. Belum lagi pembakaran kawatnya, lilitan kawatnya itu akan menjadi karsinogenik yang lebih cepat dibanding rokok yang konvensional. Belum lagi ada nikotinnya lagi. Aduh, iya dok. Saya lihat udah macam kayak ID card gitu dok. Pakai yang digantung-gantung. Bayangin sambil pakai headset nonton HP, scroll sambil disep-isep terus. Iya ya, nggak terukur berapa banyak yang masuk dok ya. Kalau rokok konvensional begitu kan, wah sudah polusi banget itu kayaknya kalau banyak. Oke, jadi siap dokter. Bahaya, hati-hati pemirsa. Oke, siap dokter. Pernyataan selanjutnya dok. Serangan jantung tidak mungkin dialami berulang kali. Mitos atau fakta dok? Mitos ya. Serangan jantung bisa dialami berkali-kali. Makanya saya bilang faktor risiko dikenali dulu, terus dihindari, terus kalau sudah kena sakit jantung koroner, ya tetap menghindari. Jangan-jangan mentang-mentang misalnya sudah diobati, saya sudah sama dokter ini udah pasang ring sekian 1 sampai berapa. Udah habis itu makan yang salah lagi, pola hidup yang salah lagi ya tetap akan bertambah terus, akan berulang terus. Seperti itu. Banyak kan dok yang mengatakan bahwa udah pernah jadi nggak mungkin lagi selanjutnya akan serangan. Iya, memang lebih dominan yang datang berkali-kali bahkan daripada yang cuman baru pertama kali. Oke, ternyata mitos dok ya. Iya. Oke, siap dokter. Oke dokter Dedi, ini karena waktunya juga udah mepet ke 60 menit dok, izin saya tutup untuk sesi mitos dan fakta. Mungkin dok kalau untuk pemirsa Sehat TVRI di rumah ingin berkonsultasi lebih lanjut ke dokter Dedi bisa ditemui di mana dok? Oh iya, saya ada di
Rumah Sakit Abdul Wahab Sarani Samarinda di pagi hari, jam kerja biasa. Dan ada di Prime Care Clinic di Muso Salim, Dr. Cila. Oke dok. Malam hari ya. Ya, udah sekian. Udah dok ya, 2 tempat dok ya. 2 tempat dulu. Oke, jadi pemirsa TVRI bisa berkonsultasi lebih lanjut kepada Dr. Dedi di 2 tempat tersebut. Oke dokter, saya mempersilahkan Dr. Dedi untuk memberikan closing statement dok terkait tema kita pagi ini untuk mengenali serangan jantung dan aplikasi deteksi tadi dok, silahkan. Iya, jadi para pemirsa sekalian, kata kuncinya hari ini adalah quotes hari ini adalah kenali faktor risiko Anda. Terus kendalikan faktor risiko, tetap rajin berolahraga, kurangi stres, dan kalau saya singkat itu yang jadi cerdik. C-nya itu adalah cek kesehatan berkala, E-nya itu enyahkan rokok, baik rokok yang zaman dulu maupun yang elektrik. R itu rajin beraktivitas fisik, artinya olahraga. D itu diet seimbang, kalau dulu kan 4 sehat 5 sempurna. Betul. Sekarang diet dengan kalori seimbang. Terus habis itu ada istirahat yang cukup, dan kelola faktor stres. Jadi cerdik. Itu kata kuncinya. Dan kita dokter jantung membantu masyarakat sekalian dengan salah satunya ini deteksi. Jadi bisa diinstal bagi awal mula ini dari Android dulu, nanti Play Store juga bisa. Untuk lebih mudah berkomunikasi dengan kami lewat aplikasi. Seperti itu. Oke, siap Dokter Dedi. Terima kasih atas waktunya dok ya. Terima kasih Dokter Tira. Semoga recovery-nya cepat dok ya, suaranya cepat sembuh lagi seperti sedia kala. Oke, pemirsa Sehat TVRI di rumah, pesan sehat Dokter Cila kali ini ialah sayangi jantungmu dengan patuh. Selain cerdik tadi juga ada kata patuh, yaitu periksa kesehatan secara rutin dan mengikuti anjuran dokter, atasi penyakit dengan pengobatan, tetap diet dengan gizi seimbang, upayakan aktivitas fisik, serta hindari asap rokok, karsinogenik, dan minuman-minuman beralkohol lainnya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa saksikan terus episode Ruang Kesehatan di channel TV kebanggaan kita TVRI. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, orang hebat, hidup sehat.